Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Fajriah dengan NIM 2503010101073. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen komunikasi dengan mata kuliah pengantar manajemen kelas AK102 dengan dosen pengampu Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Nah, apa aja sih contoh dari manajemen komunikasi? Yang pertama adalah komunikasi formal. Nah, komunikasi formal ini terjadi ketika misalnya sebuah perusahaan yang memiliki kebijakan peraturan, di mana peraturan tersebut yang digunakan untuk mengatur pola kerja atau mengatur terkait kontrak kerja. Yang kedua adalah komunikasi non-formal. Komunikasi ini terjadi ketika seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan memberikan saran dan masukan dari karyawan lain ketika menerima tugas. Yang ketiga adalah komunikasi informasi. Misalnya sesama karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, lalu kemudian mereka saling berkomunikasi, namun apa yang dibicarakan tidak ada hubungannya dengan kepentingan perusahaan. Nah, yang keempat adalah komunikasi teknis. Dalam sebuah perusahaan, ada atasan, misalnya manajer marketing yang memberikan arahan teknis kepada bawahannya agar omset perusahaan menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir adalah komunikasi prosedural. Nah, prosedural ini sendiri terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi vertikal, yakni komunikasi dari dua arah atau bolak-balik antara karyawan dengan atasan. Nah, yang kedua adalah komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini adalah komunikasi yang terjalin antara karyawan dan juga manajer perusahaan. Nah, terus apa sih tujuan dari manajemen komunikasi? Tujuan utama dari manajemen komunikasi adalah untuk pengelolaan arus informasi secara efektif dan juga efisien, guna membangun pemahaman bersama, meningkatkan hubungan profesional, serta mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Ini melibatkan pengoptimalan sumber daya, meminimalisir kesalahpahaman, dan membentuk citra positif atau goodwill baik internal maupun eksternal. Samping saya adalah arus dari komponen komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga saluran, yang keempat komunikan atau penerima pesan, yang kelima adalah feedback atau timbal balik, dan yang terakhir yang keenam dan ketujuh adalah gangguan dan hambatan, yaitu noise and barrier. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Apa sih definisi dari komunikasi efektif? Komunikasi efektif ini adalah pertukaran informasi, ide, atau perasaan yang dipahami dengan jelas oleh penerima sesuai dengan tujuan pengirim, meminimalkan salah paham, serta membangun hubungan baik. Nah, komunikasi ini melibatkan penyampaian pesan yang ringkas, tepat, dan memperhatikan konteks, didukung keterampilan mendengarkan aktif, empati, dan juga feedback atau umpan balik. Gimana sih cara mencapai komunikasi yang efektif? Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, empati dan konteks. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Dan yang terakhir adalah pengelolaan emosi. Nah, kesimpulannya adalah tanpa komunikasi, interaksi manusia tidak akan terjadi. Namun, tanpa manajemen komunikasi, interaksi dalam sebuah sistem seperti perusahaan atau organisasi akan menjadi tidak terarah dan penuh dengan gangguan atau noise and barrier. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.